Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, yang kami muliakan anak-anak para peserta LVTQ pada malam hari ini. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran Al-Quran kita. Semoga apa yang kita pelajari nantinya diberikan Allah kepahaman kepada kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga maupun sahabat-sahabatnya sekalian dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Pada seluruh jamaah peserta LVTQ, sebelum kita melanjutkan pembelajaran Al-Quran kita, sedikit di sini kita pelajari tentang sejarah pembukuan hadis. Apa itu hadis? Pengertian hadis Nabi. Menurut bahasa, kata hadis mempunyai beberapa arti, yakni yang baru, yang dekat, dan berlaku. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah ma'udi falin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, baik perbuatan maupun takrir atau persetujuan ataupun yang sepadan. Jadi itulah hadis, baik itu perkataan Nabi, baik itu perbuatan Nabi, baik itu persetujuan Nabi, maka itu disebut hadis. Secara umum para ahli hadis, terutama ulama mutaakhirin, berpendapat bahwa kata hadis adalah sinonim kata sunnah. Jadi kedua kata tersebut pengertiannya sama. Jadi hadis ataupun sunnah pengertiannya sama. Menurut mereka kata hadis dan sunnah adalah berarti ucapan atau perbuatan atau takrir Nabi Muhammad SAW. Namun demikian ada yang berpendapat bahwa ada perbedaan antara hadis dan sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya mengenai perkataan beliau. Melihat definisi
definisi di atas dapat dipahami bahwa segala perkataan, segala perbuatan dan persetujuan Nabi disebut hadis Nabi. Jadi hadis itu perkataan Nabi, hadis. Perbuatan Nabi, hadis. Persetujuan Nabi, hadis. Jadi ada suatu riwayat menjelaskan gini, pada waktu itu para sahabat Rasulullah duduk di dalam masjid. Lalu mereka makan dan minum di dalam masjid. Lalu Rasulullah masuk ke dalam masjid tersebut. Apa yang dikatakan Rasul? Rasul hanya terdiam dan senyum. Nah, itu termasuk adalah hadis Rasul. Berarti kita boleh makan dan minum di dalam masjid. Nah, itu artinya karena Rasul tersenyum dan terdiam. Setiap perbuatan Rasul adalah hadis. Lalu macam-macam hadis itu ada 3 macam. Hadis itu ada 3 macamnya. Yang pertama hadis sunnah qauliyah. Hadis atau sunnah qauliyah. Hadis qauliyah yaitu ucapan-ucapan atau sabda Nabi dalam berbagai kesempatan dan keadaan yang berhubung dengan penerapan hukum atau ketentuan-ketentuan dalam hadis. Contohnya seperti Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha." Orang mukmin dengan mukmin lain bagaikan sebuah bangunan satu sama lain yang menguatkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu yang pertama. Pertama hadis qauliyah atau sunnah qauliyah. Yang kedua hadis fi'liyah atau sunnah fi'liyah. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan atau perilaku yang dilakukan Nabi untuk memberikan tuntunan atau contoh pelaksanaan ibadah atau urusan-urusan lain dalam Islam. Contoh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana idza qumna ila sholati fa idastawayna kawar. Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami ketika kami akan melakukan sholat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah Nabi SAW bertakbir. Riwayat Muslim. Jadi ini hadis fiqhiyah. Jadi kalau kita sedang sholat, ada imam mengucapkan luruskan safnya dan rapatkan safnya, nah itu hadis fiqhiyah. Ya. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga hadis taqririyah. Hadis taqririyah yaitu pernyataan atau persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sahabat atau seseorang di hadapan beliau, atau perbuatan seseorang di tempat yang lain yang diberitahukan kepada beliau. Lalu beliau diamnya Nabi menandakan persetujuan. Sebab kalau tidak setuju, maka Nabi akan menolaknya atau melarangnya. Jadi itulah hadis, ada 3 macam tadi. Yang pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga hadis taqririyah. Contohnya sebagaimana kata hadis qudsi yang artinya kami para sahabat melakukan sholat 2 rakaat sesudah terbenam matahari atau sebelum sholat maghrib. Rasulullah SAW melihat apa yang kami lakukan, beliau tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami. Jadi kalau sebelum sholat maghrib ada orang azan, habis azan sebelum qomat ada sholat
sholat sunnah. Nah, itu hukumnya boleh saja dikerjakan, tapi kebanyakan para ulama tidak mengerjakan itu. Karena apa? Hadis itu tidak kuat, hadis itu tidak sahih, ya, hadis itu lemah. Nah, ada sebagian yang mengerjakan seperti itu, tapi ada pula kebanyakan para ulama berpendapat tidak mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Jadi yang lebih kuat itu adalah sholat sunnah sesudah sholat maghrib. Nah, untuk itu para peserta LPTQ, inilah sedikit tentang makna daripada hadis supaya kita tahu hadis itu apa. Hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Nah, itulah yang dikatakan hadis. Nah, untuk itu mari sama-sama kita lanjut ke pembelajaran Al-Quran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. 2, 3. Ya sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. 2, 3.